Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sebelum melakukan kegiatan penyembahan kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kemurahan yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami akan menyembah Engkau. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di gereja ini. Engkau hadir di dalam setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Menjamah kami, melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ruangan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya hanya Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami senantiasa naikkan syukur kehadirat Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku agungkan, ku tinggikan selamanya.
besar Allahku. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar Allahku. Mari saudara-saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku sekali lagi besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar. Rasakan kehadiran Tuhan di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Besar dan ajaib. Yesusku, katakan selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar. Besar dan ajaib. Sekali lagi selamanya besar. Besar dan ajaib. Yesusku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Namamu besar. Haleluya. Inilah ya Tuhan pernyataan kami di hadapan Kau, bahwa hanya Namamu lah yang terbesar Tuhan. Namamu lah Tuhan yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Mari saudara-saudara, kita yang percaya katakan haleluya, 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 amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang lebih meriah beri kemuliaan, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada sukacita di hadapan Tuhan? Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Walaupun di tengah pandemi ini ya, kita tetap terus bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Mari saudara-saudara, kita katakan di hadapan Tuhan, ajar kami untuk selalu berdiam. Haleluya. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Haleluya.
Amin. Haleluya. Di sana kau menanti tuh bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan, hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Masih kuat berdiri untuk Tuhan? Masih kuat berdiri untuk Tuhan? Haleluya. Tuhan saja kuat ya, selalu menolong kita. Ya, walaupun kita sering kali menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan itu tetap menolong kita. Haleluya. Ku terima sukacita surga senantiasa dalam hidup kita semua. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah
nama Tuhan ya. Hari ini jemaat banyak yang hadir ya. Puji nama Tuhan, semua itu bukan semata-mata kewajiban ya, tapi semata-mata kita itu rindu sekali ya bertemu dengan Tuhan. Rindu sekali juga bertemu dengan saudara-saudara yang lain ya, karena kita sudah lama juga ya tidak ketemu ya. Ada yang 1 tahun lebih ya, sampai sekarang belum juga nongol ya di gereja. Tapi puji nama Tuhan, apapun keadaannya saat ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kami undang untuk petugas kolektan. Haleluya. Tuhan, terima kasih pada saat pagi ini Bapak, kami kembali berkumpul memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Ya, Tuhan, Engkau kuduskan Bapa hati kami Bapa. Tuhan, syukur Yesus, saat ini kami menyembah-Mu Bapa. Tuhan, saatnya kami akan memberikan sebagian dari milik kami Bapa. Tuhan, Engkau yang memberikan berkat bagi kami Bapa. Kami juga akan mengembalikan sebagai berkat kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih. kuduskan dan layakkan Bapa persembahan kami yang kami berikan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati tangan-tangan yang terulur maupun yang belum sempat memberikan Bapa. Tuhan, kami percayakan kepadamu Bapa, Engkau akan mengembalikan berkat kami dengan berlimpah kali lipat Bapa. Tuhan Yesus Kristus, semua doa kami balaskan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan Tuhan. Hidupku sekarang, yang sudah selesai memberikan, mari kita berdiri ya. Di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu, segenap hatiku, segenap jiwaku, Kau ku sembah, Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi ku mau hidup, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya pada firman Tuhan.
Firman Tuhan selalu berkata kepada kita semua bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Kalau saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi corona ini, mari kita tetap angkat tangan kita, karena kita yakin ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan yang di atas sana akan turun menolong kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata bahwa Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku
Persilakan Ibu Magda untuk memanjatkan doa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kalau pada pagi hari Haleluya, ini haleluya. Engkau perkenankan kami untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah tuntun kami sampai di tempat ini Tuhan. Yesus, Ini semua haleluya. bukan karena kekuatan kami, Oh, haleluya, bukan karena haleluya. kami bisa Tuhan, Yesus. tapi semua ini karena bimbingan-Mu, tuntunan langkah-Mu ya Oh, Tuhan. haleluya. Biarlah ya Tuhan pada pagi hari ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari Haleluya, firman-Mu. haleluya, haleluya. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan haleluya, yang akan haleluya. pimpin ya Tuhan. Yesus, Engkau sertai haleluya. hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan boleh menjadikan saluran berkat buat kami semua, sehingga kami boleh praktekkan dalam kehidupan Ya kami di Tuhan. hari-hari yang akan datang. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau pada Yesus, siang hari ini haleluya, haleluya. kami boleh berkumpul Haleluya, menyanyi Rabayara bersama Rama Sangkara Mata. dengan Sikia kesehatan Rabayara yang Rama Sangkara Mata. biarlah ya Tuhan, Kau pimpin ya Oh, Tuhan, haleluya, hari demi haleluya. hari, langkah demi langkah Oh, kami ke Yesus, depan Tuhan. haleluya. Kami hanya serahkan Oh, dalam puji tangan-Mu, Tuhan, karena haleluya. hanya kepadamu Tuhan Oh, kami berserah. haleluya, Kami haleluya. menyerahkan ya Tuhan Ya hari-hari ya Tuhan, Tuhan haleluya. yang penuh dengan Oh, kecemasan, haleluya, kekhawatiran. haleluya. Ampuni Yesus, kami ya haleluya. Tuhan. Ampuni akan segala Oh, kesalahan haleluya, kami, Tuhan. haleluya, haleluya, Engkau haleluya, beritahu haleluya. kami Tuhan Ya bagaimana Tuhan, kami harus melangkah selanjutnya, ya karena Tuhan. kami hanya yakin Oh, dalam tangan-Mu, dalam bungkus darah-Mu ya Tuhan, kami semua boleh diselamatkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. haleluya, Kami serahkan haleluya. Tuhan acara kebaktian pada siang hari ini, Oh, dari pertengahan hingga akhirnya, karena Haleluya. kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Salam. Selamat datang, saudara, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, baiklah kita segera masuk firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan bertema, temanya mana nih? Kesombongan awal dari kehancuran atau kejatuhan ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita baca ayatnya Amsal Sulaiman 16 ayat 18. Amsal Sulaiman 16 ayat 18. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bangkit berdiri saudara, kita bangkit berdiri. Ya, sama-sama bangkit berdiri, kita baca yang pertama kali ini. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Puji Tuhan, saudara, silakan duduk. Kecongkakan mendahului kehancuran. Ya. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kecongkakan adalah pertanda kehancuran. Ya. Kehancuran itu merupakan upah akhir dari kecongkaan itu sendiri, ya. Atau kecongkaan itu, kesombongan adalah roh tinggi hati, ya, percaya dirinya begitu tinggi, membual, ya, kecongkaan, angkuh, itu adalah dosa-dosa yang merupakan yang akan menghancurkan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sedangkan
kerendahan hati adalah upahnya kehormatan. Pasal 18 ayat 22 ayat 12. Ya, Amsal Sulaiman 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, sudah, jadi kerendahan hati adalah pertanda kehormatan dan mempersiapkan untuk menerima upah kehormatan, pada akhirnya menjadi upah bagi orang yang rendah hati. Saudaraku, dalam Alkitab ada seorang yang dibimbing oleh Tuhan lewat hambanya yang kita biasa sudah dikenal, yaitu Raja Uzia. Raja Uzia ini raja yang masih muda. Kalau raja masih muda tentu masih culun, tidak tahu apa-apa, ya. Tapi karena dibimbing, dia akhirnya menjadi orang yang menjadi raja yang berhasil. Dikatakan raja ini masih berumur 16 tahun. Di dalam 2 Tawarik pasal 26, 2 Tawarik pasal 26, 2 Tawarik ayatnya yang ke-26. 2 Tawarik pasal 26 ayatnya yang pertama. Ya, segenap bangsa Yahuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Jadi seorang anak muda umur 16 tahun, ya ini bisa apa sudah. Tetapi memang sudah kehendak Tuhan dan disepakati bersama oleh rakyat Yahuda. Ya, setelah bapaknya Amasya mangkat, maka Uzia yang masih muda, ya dikatakan ayatnya ya umur 16 tahun, ya dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Ya, kita loncat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat yang ketiga, Uzia atau Raja Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Sekonya dari Yerusalem. Ya, lanjutkan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayatnya yang ke-6, yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yaitu seorang pembina rohani, yaitu Sakaria namanya. Ia mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, jadi sampai memerintah umur atau memerintah kerajaannya sampai 52 tahun lamanya. Jadi cukup lama, saudara ya. Karena dibimbing oleh Sakaria ini, ya. Jadi saudara, ini kalau sekarang ya ada penggembalaan, ya. Karena ada penggembalaan, seorang imam atau nabi pimpinan rohani yaitu Sakaria digembalakan, ya, dan dibimbing supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan kalau saudara mencari Tuhan, usahanya akan berhasil.
rumah tangganya akan berhasil, pekerjaannya akan berhasil. Itulah firman Tuhan, ya. Kalau kita disertai Tuhan, mencari Tuhan, kita mendapatkan Tuhan dan kita disertai Tuhan, pasti usaha kita akan berhasil, bahkan beruntung, ya. Di dalam pasal 1 dalam Yosua 1 ayat 9, ya. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, jadi kalau kita ini tetap, ya, kuat dan tidak tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pada ayat yang ke-8, ayat 8, turun ke bawah, ayat 8, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Sudah, ya. Ada orang berhasil tapi tidak untung. Ada orang yang beruntung tapi tidak berhasil. Ya, tapi akan berhasil dan beruntung. Anak-anak muda, ya, kehidupan muda kalau sudah mau digembalakan dengan baik, saya yakin jadi kaum muda yang hidupnya akan berhasil dan beruntung. Ya, bukan saja anak muda, setiap kita, ya, seperti Amasya, ya, seperti Uzia yang mau dibimbing oleh Tuhan lewat nabinya, lewat gembala, maka dia akan diajar takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah akan membuat segala usahanya berhasil. Sampai lama, sampai 52 tahun, sudah, ya. Ini pemerintahan yang cukup lama juga, ya. Cukup lama. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak pembangunan atau Presiden Soeharto saja berapa 30 tahun, ini 52 tahun, saya, ya, karena mendapat bimbingan dari muda. Dia dibimbing oleh Nabi Sakaria, oleh Imam Sakaria, maka untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mencari Tuhan, ya, saya, maka Tuhan menyertai dan akhirnya dibuatnya menjadi berhasil. Sampai dikatakan, ya, raja ini mendapat pertolongan, menjadi masyhur dan menjadi kuat, ya. Hidupnya menjadi masyhur dan menjadi kuat. Bukan saja karena kepemimpinannya lama, tapi menjadi masyhur, menjadi, ya, raja yang masyhur, ya, tersohor di lingkungan raja-raja yang lain, dia tersohor. Ayatnya yang ke-15 di dalam 2 Tawarik pasal 26. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-15. Dikatakan, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara, dan penjuru-penjuru nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat, ya, masyhur dan kuat, ya. Puji Tuhan. Jadi berhasil, ya, negerinya aman, negerinya kuat, ya, baik kuat ekonominya, masyhur
senjata peperangannya, ya, alat perangnya cukup zaman itu, ya, cukup handal, sudah ya. Puji Tuhan. Tapi sayang, setelah dia menjadi masyhur dan kuat, dan Sakaria kebetulan sudah tua, akhirnya mati, ya. Ya karena Sakaria ini ya tentu manusia, ya, dia tidak selalu bersama. Tapi sayang, ya, rupanya Raja Uzia ini berubah setia. Setelah tidak ada pemimpin, ya berubah setia. Ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi angkuh, ya, menjadi congkak, ya. Dia menjadi tinggi hati, ya, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah bakaran ukupan. Bukan saja berubah setia kepada Tuhan, tapi juga kepada hamba-hambanya, kepada, ya, pembimbing rohani yang memang tidak dikenal, tapi mereka benar-benar adalah orang-orangnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya. Dikatakan firman Tuhan, setelah mereka menjadi kuat, ia tinggi hati sehingga melakukan apa yang merusak, berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan membawa ukupan di atas mezbah pembakaran iman. Ini rusaknya, maksudnya dia melakukan alih fungsi, ya. Dia sebagai raja bukan semestinya dia melakukan ukupan mezbah, membakar ukupan. Ini pekerjaannya imam, ini pekerjaannya hamba Allah, ya. Di situ ada imam, ya, sebagai yang tadinya junior sekarang jadi senior, ya. Ayatnya 17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dan dari belakang, ya, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas, ya. Jadi imam beneran ini, walaupun bukan Sakaria, tapi dia imam. Tapi karena Uzia ini sudah sombong dan berubah setia, dia bukan saja berubah setia kepada Tuhan, tadi dikatakan dia berubah setia kepada Tuhan, tapi juga kepada hamba-hambanya. Ayat yang 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hei Raja Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus itu supaya engkau karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan beroleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Sudah, ya. Ya, ini ditegur oleh Imam Asaria dan juga, ya, ada imam-imam yang ikut serta juga. Dikatakan di sini ada 80 imam Tuhan yang tegas, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mau kompromi, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Ya, itulah imam. Sudah, ya, tidak karena sesuatu, tapi karena dia berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Memang bukan pekerjaannya. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh imam keturunan Harun, bukan raja. Ya, walaupun dia seorang raja, mereka oleh Imam Asaria menegurnya, ya, menegurnya.
Tapi apa yang terjadi saudara? Karena dia sudah mulai sombong, waktu ditegur, ya ayat yang ke-19, ya ayat 19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya, ya Uzia raja Uzia yang tadinya muda sekarang memang sudah usia, ya kurang lebih sudah tambah 50-an, ya sudah 50 60 tahunan ya saudara ya. Tetapi raja Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi ukupan untuk dibakar menjadi marah. Ya, ditegur menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya dan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Sudah, rupanya Raja Uzia jadi marah dengan tangan yang masih megang bokor ukupan itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bahkan mungkin bokornya ini mau dilemparkan kepada imam-imam, ya, sudah, terutama Imam Asaria, tetapi tidak taunya, ya, tangannya tetap begini dan di dahinya timbul penyakit kusta. Ya, ayat selanjutnya. Ayat berapa? 20 ya. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang padanya dan sungguhnya ia sakit kusta di dahinya. Cepat-cepat mereka mengusir dari sana dan ia sendiri bergegas-gegas keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Saudara, jadi menimpakan tulah, itulah penyakit kusta. Penyakit kusta itu di hadapan Tuhan waktu itu penyakit yang najis, ya. Alkitab mengatakan kalau kena kusta mereka berkata najis harus keluar, harus memisahkan diri. Saya. Tetapi dengan penyakit yang sedemikian ini rupanya Asaria juga tetap sombong. Ya, tidak setia. Raja Uzia tetap sombong. Tidak merendahkan diri, ya, tidak minta ampun sama Tuhan. Justru dengan dikatakan tadi dia berubah setia kepada Tuhan, tapi juga kepada imam-imamnya. Ayat selanjutnya, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari kematiannya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya Raja Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Yesaya bin Amos. Ya, sudah jadi dalam sakitnya kata firman Tuhan, Uzia mestinya dia harus minta ampun sama Tuhan supaya dapat sembuh, dapat pulih. Tapi tidak demikian, sehingga dia sampai mati dikatakan dia sakit kusta. Ya, sakit kusta. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya saya tidak bisa memberikan judgement pengadilan untuk Raja Uzia. Sebenarnya tadi katakan dari awal dia baik, tapi pada akhir dia berbuat jahat di hadapan Tuhan karena sombong. Ya, karena sombongnya dan berubah setia. Saudara, sama Tuhan sombong, sama hamba Tuhan sombong dan berubah setia. Ya, saudara ya. Tentu Tuhan saja yang menilai, ya. Kalau dalam keadaan dia tidak bertobat tentunya kasihan, ya. Saudara, tapi sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan tidak berhak menilai dia masuk surga atau tidak, istilahnya kalau dalam keadaan seperti ini. Ya, mari kita menjadi anak Tuhan, diawali dengan baik, kita diakhiri juga dengan baik.
saudara ya. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, bahkan tambah hari tambah baik. Ya, saudara. Ini Raja Uzia tidak demikian. Seperti yang dikatakan juga di dalam Galatia, di sana dikatakan, kenapa kamu begitu cepat berubah setia? Ya. Kamu diawali dengan baik, tapi diakhiri dengan kurang bagus. Tidak baik. Galatia berapa? Galatia. Ya, saya ingat ayat itu. Pasal 1 ya. Pasal 1 ayat 6. Pasal 1 ayat yang 6. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah kamu manggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Ya. Saudara, jadi ini juga teguran dari hamba Tuhan Paulus kepada jemaat Galatia. Karena jemaat Galatia cepat begitu berubah, mengikuti yang tadinya mengikuti Injil yang benar, tapi juga akhirnya mengikuti Injil yang lain. Berarti ada kasih yang lain. Ya, bahkan Injil yang berbeda. Ya. Kalau saya bisa membaca selanjutnya dikatakan yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Saudara ya, apa ada Injil yang lain? Ada, saudara ya. Yang sekarang gencar-gencarnya ada Injil Barnabas, ada Injil-Injil yang lain. Ya, mestinya Injil itu harus yang dekat dengan waktu Tuhan Yesus hidup. Seperti Matius, seperti Yohanes, seperti Markus, Lukas, itu adalah orang-orang yang dekat. Tapi jangan sampai sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ganti abad, berabad-abad, baru menciptakan ada Injil. Ya, Injil Barnabas. Ya. Itu Injil yang sudah diciptakan tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau sudah berabad-abad kan lain sudah jadinya. Ya. Jadi ada Injil yang lain. Saudara, engkau yang tadinya diawali dengan roh yang baik, tapi juga akhirnya diakhiri dengan roh yang tidak bagus, roh yang lain. Ya, puji Tuhan, mari kita lihat kembali, saudara. Jadi jangan sampai kehidupan kita yang tadinya diawali dengan baik, diakhiri dengan yang tidak baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah Raja Uzia, ya, Raja Uzia. Itu raja yang tadinya bagus, awalnya dia menurut sampai bisa berhasil, diberkati hidupnya. Ya, tetapi pada akhirnya dia menjadi tinggi hati, sombong. Ya, setelah berhasil dan menjadi kuat dan sampai akhirnya tidak taat kepada imam-imam pun, tidak taat kepada Tuhan juga tidak setia. Mari saudara, dari awal kita setia sampai akhir kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Kita komitmen pengiringan kita, pengikutan kita ya sampai akhir hidup kita, sampai masa tua kita, sampai hanya kematian
kita akan tetap setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu baik, ya. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Itu akhirnya ya kejatuhan dari Uzia, Raja Uzia, dia begitu dalam dan akhirnya hancur, saudara. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita. Saudaraku, seringkali memang ya kesombongan itu timbul, ya ada 4 hal ya yang membuat manusia menjadi sombong. Yang pertama ya karena ilmu, karena ilmu. Sudah. Memang kebijaksanaan ilmu itu bagus ya. Tetapi seringkali membuat jadi sombong. Yang kedua karena harta. Pada saat kita belum diberkati, kita rendah hati. Pada saat kita masih ilmunya sedikit, kita rendah hati. Tapi setelah jadi ilmu banyak sampai menjadi sarjana, ya, mungkin S1, S2 dan selanjutnya, ya sudah menjadi sombong. Ya, harta juga demikian. Kedudukan, pangkat, ya yang kita sandang juga menjadikan kita menjadi sombong. Keberhasilan kita, ya yang kita capai, kita juga bisa menjadi sombong. Sehingga dikatakan firman Tuhan supaya kita ini jangan sombong dari semua itu. Karena sesungguhnya sudah apa yang kita miliki, apa yang kita terima, baik itu kepintaran atau ilmu yang kita dapatkan, itu datangnya dari Tuhan. Ya, harta itu datangnya dari Tuhan. Sudah, kedudukan, pangkat itu juga datang dari Tuhan. Keberhasilan kita datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya tidak mesti harus menjadi sombong mestinya. Ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7. 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8. 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Terus ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan atasnya ia menaruh daratan. Jadi sudah Tuhan yang bisa mengangkat hidup kita menjadi miskin ataupun kaya, itu Tuhan yang bisa membuat. Ya. Sudah Tuhan yang bisa mengangkat kita menjadi orang yang terhormat atau orang yang hina. Bahkan di sini dikatakan engkau sudah diangkat dari kedudukan yang miskin, dari orang hina, sekarang diangkat Tuhan menjadi bersama-sama dengan orang bangsawan, orang-orang yang memiliki kursi kehormatan. Jadi punya pangkat, punya kedudukan yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi janganlah jadi sombong mestinya. Ya. Bahkan kita diberi ilmu. Ya. Seperti jangan menjadi sombong kalau kita diberi kekuasaan, kita diberi kepandaian, kita diberi kekayaan, kita diberi keberhasilan. Jangan menjadi sombong seperti ditulis dalam Yeremia pasal 9 ayat 23. Ya. Yeremia 29 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi kalau saja kita mau bermegah, ayat 24, tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena
berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kesukaan Tuhan itu kalau kita bermegah, kalau kita ya berbangga, banggalah karena kita kenal Tuhan. Banggalah karena kita mengenal, ya memahami, mengenal Tuhan. Bahkan aku yang menunjukkan kasih setia, ya kita kenal kasih setianya Tuhan, kita kenal keadilannya, kebenarannya. Ya, sungguh itu sukacita yang disukai Tuhan, ya firman Tuhan. Jadi itu menjadi kesukaannya Tuhan. Memang Tuhan tidak senang, ya Tuhan tidak senang dengan orang sombong. Tuhan tidak suka, bahkan Tuhan menentang orang yang sombong. Ya dalam Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-6, ya Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Sudah ya, 4 ayat 6 ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah kuserahkan kepadamu, dan aku memberikan kepadanya siapa yang ku kehendaki. Ya, yang saya maksud Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, orang yang rendah dikasih Tuhan, tapi yang congkak Tuhan tidak suka. Tuhan menentang, Tuhan memangkas, Tuhan menghancurkan, Tuhan menjatuhkan, Tuhan merendahkan orang yang tinggi hatinya. Ya, orang yang congkak dikatakan Tuhan menentang, Tuhan tidak suka. Bahkan kesombongan itu Tuhan memang tidak suka, ya. Kita baca dalam Mazmur 101 ayat 5. Mazmur 101 ayat yang 5. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ya. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, aku tidak suka. Manusia pun tidak suka kalau kita dekat dengan orang sombong. Tuhan juga lebih lagi. Ya, dan itu sebabnya orang yang sombong akan dijatuhkan, dihancurkan, direndahkan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan kalau kita berdoa, orang yang sombong itu Tuhan tidak dengar. Tapi justru orang yang rendah hati didengar doanya oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana kisahnya, ada orang Farisi yang dia berdoa, dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, ya. Aku tidak seperti orang pemungut cukai. Ya, dia begitu sombongnya. Dia orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih dari yang lain. Setelah itulah orang Farisi. Ya, kalau kita bisa baca di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal
Tapi pemungut cukai, dia berkata menepuk dadanya, bukan sombong tapi dia justru merendahkan dia. Aku orang berdosa Tuhan, aku tidak layak. Ya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan, setelah mereka pulang, Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang rendah hati itulah yang ditolong oleh Tuhan, yang didengar doanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau saudara sombong, doanya tidak didengar. Ya, seperti yang ditulis di dalam Injil Lukas tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi kehidupan yang merendahkan diri. Ya, saudaraku, memang merendahkan diri ini, ya, kesombongan itu bukan dari Tuhan datangnya. Ya, kesombongan itu datangnya dari iblis. Ya, iblis itu menanamkan benih-benih sombong. Kita ingat ceritanya pada waktu Adam dan Hawa. Ya, ada di Taman Eden, maka iblis itu yang menjelma menjadi ular atau masuk dalam ular. Iblis itu adalah rajanya orang yang tinggi hati, malaikat yang tadinya dia mulia, tetapi dia menjadi sombong, ya, malaikat Lucifer, dan dia menjadi keluar dari Taman Eden, dan akhirnya ada kesempatan dia mengganggu manusia, mengajak manusia. Ya, kalau saudara bisa membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke 3, ya, bagaimana ajakan dari si iblis, ayat yang ke-1 mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik, ya, jadi binatang paling cerdik itulah ular dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Jadi dibuatnya pertanyaan, padahal perintah Tuhan bukan pertanyaan, tegas. Ya, perintah Tuhan itu tegas, bukan pertanyaan. Tapi ini dibuat supaya bingung manusia, dibuat pertanyaan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Ya. Perintahnya bagaimana? Pada ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya. Jadi ini dibuatnya jadi pertanyaan. Jadi membingungkan supaya manusia bertanya-tanya. Ya. Saudara, ayat yang kedua pasal 3, lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ini ayat yang ketiga. Nanti kamu mati. Sudah, ini dikurangi dan ditambah. Ya, kalau di dalam ayat yang lain di sana perintah Tuhan itu boleh makan dengan buahnya, semua dalam taman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi di dalam ayat yang kedua tidak ada kata-kata bebas. Jadi pengurangan, ya, dikurangi. Firman Tuhan tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Ya, kalau dalam ayat yang ketiga ditambah, ya, ini manusia berusaha menambah. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, ayat yang ketiga, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ditambah buah. Ya. Jangan kau makan dan raba. Ya, jadi bukan saja dibuat pertanyaan supaya dibengkokkan menjadi ketidakpastian. Ya,
Saudara, mari kita yakini firman Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu tidak merupakan hal yang ya dan tidak. Ya, pertanyaan. Dan jangan kita menambah, jangan kita mengurangi firman Tuhan. Harus tepat, ya. Ayatnya yang kelima. Kita loncat. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, malah dirubah. Padahal kalau kau makan, kamu akan mati. Tapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kau makan. Tapi apa saudara? Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan terbuka mata dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan nanti kamu seperti Allah, saudara. Nah, ini ditambahi saudara sama iblis. Waduh, ini saudara, menanamkan benih kesombongan. Jadi iblis menipu, iblis itu menanamkan benih kesombongan ya kepada manusia. Nanti seperti Allah. Kamu tercelik, kamu jadi tahu mana yang baik dan yang jahat. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah benih yang ditanamkan. Benih yang tidak kelihatan oleh iblis, diberi benih kesombongan. Saudaraku, firman Tuhan ya saya yakin akan membuat kita rendah hati, bukan menjadi sombong. Kalau kita menjadi sombong, itu adalah benih-benih yang ditanamkan oleh iblis. Kita harus hati-hati, saudara ya. Saudara, kalau saudara tahu firman Tuhan, tetap rendah hati. Amin, saudara. Jangan jadi sombong. Ya. Karena sombong ya secara materi itu bisa dilihat. Sombong secara pengetahuan ilmu itu juga akan bisa lebih mengetahui. Ya. Sombong karena rohani, ya ini tidak seringkali tidak terdeteksi, tidak ketahuan. Ya, sombong rohani itu berbahaya, tersembunyi. Ya, yang tahu itu hanya di batinnya sendiri dengan Tuhan. Ya, sombong rohani itu misalnya ibadah dalam bentuk kebaikan dipakai Tuhan, itu bisa jadi sombong rohani. Ya, hati-hati saudara. Ingat, kita harus introspeksi dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi sombong, bukan saja sombong yang bisa kelihatan, tapi sombong yang tidak kelihatan. Ya, sebab iblis menanamkan roh kesombongan itu, supaya kita ini akhirnya terjatuh, ya, dan kita menjadi hancur. Sudah, jangan sampai kalau sombong ndak disadari, ya, maka kita ini berbahaya. Ibadah kita bisa ya menjadi seperti tadi, sudah ya. Iblis itu sudah kurang apa, sudah ya? Dia sebagai pemimpin kur kerajaan Allah, para malaikat, dia Lucifer, ya, bintang timur. Tapi sayang, dia menjadi sombong, tinggi hati. Ya, dia di tempat yang tinggi di hadapan, tapi dia ingin menyamai Tuhan, ingin menyamai Allah. Sudah, apa jadinya? Akhirnya dia dijatuhkan menjadi iblis dan keluar dari Taman Eden. Dia menjadi setan. Sudah, dan hari-hari ini mengganggu manusia supaya manusia jadi sombong. Ya, dan kesombongan itu berbahaya. Ya, dalam Alkitab, ya, dosa yang membawa kehidupan masuk neraka. Ya, hati-hati, jangan ada keangkuhan, jangan ada tinggi hati, jangan ada kesombongan, jangan ada ya kesombongan rohani yang membuat manusia akhirnya jatuh.
dan hancur. Tuhan menolong kita. Saya tidak melanjutkan firman Tuhan karena ya masa-masa pandemi sekarang ini. Mari kita minta kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Ada satu nyanyian yang sudah bisa, saudara. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, Di hadapan ampuni semua kesombonganku, ampuni salah kedaginganku, dan bawa aku ke salib, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Janganlah aku di hadirat-Mu meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku. Kita bisa sombong, tapi sadarlah, jangan kita semakin menjauh dari Tuhan. Jangan kita semakin berlari dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan kalau kita koreksi diri kita. Kalau kita introspeksi diri kita ada kesombongan. Mungkin kesombongan karena kita ini sudah diberkati, sudah berhasil menjadi orang-orang yang hidupnya ada keahlian. Tapi kata firman Tuhan, jangan engkau sombong karena engkau bijak. Jangan engkau menjadi angkuh, sombong karena engkau kaya. Jangan engkau sombong karena engkau berhasil. Tapi kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena Tuhan yang memberi kasih karunia, yang memberi semua itu. Kita datang dengan tidak bawa apa-apa, kita kosong, tapi sekarang kita dilengkapi oleh Tuhan. Mari kita, mestinya dengan apa yang ada kita bersyukur semakin mendekat. Kita mohon ampun kalau dapati kita sombong. Bukan sombong karena yang bisa kelihatan, tapi sombong karena kita tidak kelihatan. Benih-benih yang ditanam oleh iblis, yaitu sombong rohani, merasa diri dipakai Tuhan, merasa diri sudah pintar, merasa diri kita sudah mengerti, merasa diri kita sudah banyak berbuat kepada Tuhan, sehingga kita menjadi sombong rohani. Tidak kelihatan itu,
tetapi tahu-tahu kita diturunkan oleh Tuhan, dijatuhkan oleh Tuhan, kita menjadi hancur. Sebab itu hari ini kita koreksi dan kita lebih baik berkata, Tuhan ampuni dari kesombongan kita. Haleluya. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Janganlah aku di hadirat-Mu meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, Kita di tetap setia hadapan-Mu, sampai akhir. Haleluya. di Orang yang setia sampai akhir, mereka yang akan diselamatkan. hidupku. Jangan biarkan Biarkan aku pergi, Saya persilakan Pak Dani, biarkan untuk aku menegakkan doa. berlari Bapak Dani. menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Oh, tanamkah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Haleluya. Benar Tuhan. Jangan biarkan kami pergi menjauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah merasa tidak butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami dari hari-hari Tuhan. Kami merasa kuat. Kami merasa mampu. Ampuni Tuhan segala kesombongan kami Tuhan. Sebab dimana kalau kami merasa diri kami kuat, kami akan jatuh. Seperti halnya Raja Uzia, ahli Taurat, bahkan Lucifer sendiri jatuh karena kesombongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih merasa tidak butuh Engkau. Kedagingan kami mengangkat tinggi. Itu sangat menyakitkan hati-Mu ya Bapa. Untuk itu kami mau kembali Tuhan. Ditegur oleh firman-Mu saat ini.
bertobat Tuhan. Kami mau kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Apapun keadaan kami Tuhan, sekalipun kami dalam kelimpahan, sekalipun kami dalam keadaan kecukupan, ajar kami Tuhan untuk tidak sombong. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan bersuka cita atas segala apa yang telah kami terima daripada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Yesus Kristus. Saat ini Engkau mengingatkan karena kasih-Mu. Karena Engkau terlebih mengasihi kami Tuhan. Sebab Engkau tidak menginginkan kami binasa karena kesombongan. Sebab kami selalu butuh Engkau ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi memang Engkaulah yang memberikan kekuatan itu kepada kami. Bahkan mencukupkan segala kebutuhan kami. Hanya karena kasih karunia-Mu saja ya Bapa. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih untuk firman-Mu Yesus. Saat ini kami sadar Tuhan. Kami mau berbenah. Kami mau terus tetap setia mengiring Engkau sampai Engkau menjemput kami ya Bapak. Kami bersyukur karena semua kami saat ini ditemplak oleh firman-Mu. Kami percaya pengampunan-Mu kepada kami membuat kami bukan hanya kuat, tetapi kami tetap akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menemplak kami semua Tuhan. Dan kami percaya Yesus, Engkau akan memampukan kami di setiap jalan kami. Dan kami percaya, kami akan buktikan Tuhan, bahwa kami akan selalu terus mengandalkan Engkau apapun keadaan kami. Dan kami percaya Yesus Kristus, Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melewati hari-hari kami. Dan sekali lagi Tuhan, ampuni kami kalau kami merasa diri kuat, merasa diri kami mampu. Dan jangan sampai berkat yang Kau telah berikan kepada kami itu berubah menjadi kutuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sadarkan kami pada siang hari ini. Dan kami berusaha Tuhan, kami akan berjanji, kami akan terus setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab tanpa Engkau tidak mungkin kami melalui hari-hari kami dengan baik. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, semua yang kami lakukan akan sia-sia. Dan bahkan membawa kami ke dalam kehancuran, bahkan kebinasaan jika kami tetap dalam keadaan yang demikian. Untuk itu Tuhan, pegang tangan kami masing-masing satu persatu anak-anak-Mu saat ini. Kami percaya Yesus, Engkau bisa memampukan karena kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang peduli terhadap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengampunan dan kami menerima firman untuk kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua.
Mari saudara-saudara, setelah nanti memberikan persembahan, kita akan bangkit berdiri. Kita berjalan bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama Yesus, pasti ada sukacita. Haleluya. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Katakan manis, 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 sungguh manis. Sungguh Tuhan, hidup kami berbahagia di dalam Tuhan. Seusainya kami menerima kebenaran firman Tuhan, hati kami dipuaskan, hati kami penuh sukacita. Hidup kami sekarang berjalan bersama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Segenap sidang jemaat Tuhan yang dengan tekun dan setia hari ini, di hari Sabat yang mulia, sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kami untuk kami menaruh hormat kepada Tuhan dalam ketekunan, dalam beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kami bersyukur, terimalah segala apa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Persembahan umat Tuhan, terimalah menjadi persembahan yang kudus, yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang sudah diberikan hari ini kepada Tuhan, yang sudah dikorbankan kepada Tuhan, kami tahu Tuhan tidak sebanding dengan korban Kristus yang besar, yang sudah memenuhi hati kami dengan kesukaan, dengan keselamatan, dengan sukacita, damai sejahtera. Sepanjang hari ini kami diberkati oleh Tuhan karena kami sudah dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Memberkati umat Tuhan, baik ada yang di rumah-rumah Tuhan, memberkati, kembalikan mereka untuk bersama-sama dengan kami beribadah di rumah Tuhan yang kudus dan mulia ini. Jemaat Tuhan yang sudah beribadah dengan setia ke rumah Tuhan yang kudus, Tuhan juga memberkati, mulai dari remaja, kaum muda-mudi, ibu bapak, bahkan profesional muda, lansia Tuhan, bahkan anak-anak sekolah minggu, semua dalam berkat-Nya Tuhan. Adonan tangannya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya masing-masing diberkati, sekolahnya, kuliahnya diberkati oleh Tuhan, rumah tangga diberkati, nikahnya diberkati oleh Tuhan.
puji dan hormat, mulia serta kebesaran-Nya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan berkati, turunkan berkat-Mu atas umat-Mu saat ini, dalam berkat Bapa di sorga, dalam kasih sayang Sang Putra, dalam persekutuan dalam Roh Kudus, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara silakan duduk.